Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Getsucode ya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai 6 tips ya, 6 6 tips bagaimana kita belajar programming dengan mudah ya. Di cara ini semoga mempermudah kalian dalam memahami dan belajar pemrograman. Oke, langsung saja. Yang ke satu ya, yaitu sukai dulu bahasa pemrograman itu ya. Coba kalian minimal ada rasa ingin tahu atau kepo lah ya kepada pemrograman ya. Coba ada rasa ingin tahu dan rasa kepo untuk pemrograman. Ini bertujuan untuk kalian mau mengulik-ngulik, sekedar tahu dulu ya. Karena ketika kalian sudah suka, sudah mau kepo, nanti selanjutnya kalian ada rasa ingin tahu untuk minimal belajar dulu apa itu pemrograman ya. Yang ke satu itu minimal kalian harus menyukai dulu atau kepo dulu ya. Oke. Nah, yang kedua ya, kedua itu harus ada motivasi kalian apa dan tujuan kalian itu apa belajar pemrogramming itu ya. Pemrograman itu apa tujuannya? Apakah ingin terlihat keren ya? Kayaknya keren nih lihat orang programming ya, ngoding itu pakai jaket apa tuh, hoodie, terus di kegelapan sinar apa ya, kalau cek Sunda mah burucak purinong ya, atau gitu gimana lah ya, atau merasa keren atau pengen nih membuat suatu aplikasi yang mungkin keren dan bisa bermanfaat, boleh itu juga. Yang penting teman-teman sudah ada tujuan dan motivasi apa yang ingin teman-teman buat dengan mempelajari bahasa pemrograman itu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu mulai dari satu bahasa pemrograman ya. Ketika kalian untuk pemula yang ingin belajar pemrograman, coba satu dulu pelajari bahasa pemrograman. Kenapa harus satu? Karena ketika kalian sudah satu paham bahasa pemrograman dan sudah familiar, nanti kalian ketika akan belajar pemrograman yang lain itu mudah pahamnya ya, tidak sesulit ketika kalian pertama kali belajar pemrograman ya. Memang bahasa pemrograman itu banyak, tapi tidak wajib untuk pertama kali kalian pelajari. Lah, kenapa orang-orang yang itu bisa belajar pemrograman banyak, bisa tahu banyak? Itu karena dia sudah melewati waktu yang memang panjang mempelajari satu bahasa pemrograman ya, sehingga dia itu bisa belajar lagi untuk bahasa pemrograman yang baru dengan sangat mudah ya. Jadi pelajari dulu satu minimal bahasa pemrograman, kuatkan dulu fondasinya, dasarnya, biar nanti kalian belajar yang lain juga lebih mudah lagi ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah tutor ya. Maksudnya apa? Teman-teman harus ada resource atau sumber bagaimana teman-teman belajarnya, misalkan dari video seperti di channel ini ya, Getsucode, atau dari buku maupun website ya. Semuanya bagus dan semuanya bisa membantu teman-teman ya. Kenapa harus ada tutor? Minimal teman-teman sudah tahu alur belajar pemrogramannya dari sampai level 1 sampai level selanjutnya. Jadi ada, kalau di sekolah malah silabusnya lah ya, strukturnya. Jadi harus runtut, karena ketika kalian belajarnya itu tahap demi tahap, menjadi mempermudah kalian dalam pemahaman pemrograman itu ya. Jadi telir lah bahasa Sunda nama ya, tidak pusing-pusing ini sudah A ke B, ini gimana gimana runtutannya. Kalau acak ya, random, nanti teman-teman sulit untuk memahami bahasa pemrograman. Jadi harus ada tutor, harus ada resource-nya, sumbernya yang memang belajarnya itu terstruktur ya. Itu harus ada tutor. Nah, yang kelima adalah praktek ya. Ini merupakan bisa dibilang poin paling penting ya. Karena apa? Praktek itu membuat kalian lebih mahir dan lebih familiar ketika kalian belajar programming ya. Kenapa? Tanpa praktek kalian akan bingung, hanya lihat tutor ya, download, habisin kuota, atau hanya lihat buku. Beli buku banyak misalkan di toko buku atau toko buku besar ya, beli buku terus tapi gak dibaca-baca, kan uangnya sayang ya, tapi ilmu yang kalian dapat enggak, cuman dapat capek doang bolak-balik beli buku kan. Nah, hanya itu harus ada praktek. Praktek itu tidak harus banyak-banyak, misalkan target harus habisin satu buku, tidak usah itu. Yang penting belajarnya tahap demi tahap ya. Misal sudah lihat tutorial A atau sudah beli buku A, kalian itu praktekkan. Coba membuat dulu programnya yang sama ya. Setelah itu edit dengan style kalian sendiri ya. Jadi harus ada, atau gini deh, modelnya itu ATM ya. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi ya. Kalian tiru dulu, terus sesudah paham si program itu dari tutorial ya atau dari buku, terus kalian teman-teman modifikasi dengan bahasa kalian sendiri ya, dengan style kalian sendiri. Boleh improvisasi atau boleh menambahkan sedikit, boleh. Yang penting teman-teman ada prakteknya, karena nyawa di programming itu pada prakteknya ya, harus praktek. Oke. Nah, yang keenam adalah dokumentasi
ya. Dokumentasi ini misal teman-teman sudah membuat suatu project atau sudah belajar programming, coba dokumentasikan di status teman-teman. Bukan pamer sih, intinya mah biar teman-teman lebih ada aktivitas produktif, dan itu tuh sangat membantu teman-teman dalam kepercayaan diri ya. Biasanya kalau sudah ngoding tidak ada dukungan orang lain, itu lagi ngapain sih kan, bisa jadi bad mood ya. Coba teman-teman upload di di status, boleh ya, di status atau di sosial media bahwa saya nih sudah belajar ini, sudah ngoding ini, nggak apa-apa. Ada manfaat juga buat teman-teman bahwa gimana dong belajar bareng dong, gimana caranya gitu. Ya, coba teman-teman dokumentasikan, itu akan mempermudah teman-teman untuk mendapat kepercayaan diri teman-teman dalam programming, yaitu. Jadi teman-teman ada hasilnya, ada jejaknya di digital gitu kan. Itu sebagai, walaupun program yang sederhana gak apa-apa, itu sebagai hasil teman-teman sudah belajar sejauh ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah mereview ya. Jadi hal ini juga penting karena ketika kalian sudah mereview atau melihat ulang bagaimana proses belajar kalian, ada yang kurang tidak, ada yang lebih. Kalau lebih, pertahankan konsisten ya, terus belajarnya. Kalau kurang, coba perbaiki apa yang kurang ya. Yang paling penting dalam mereview ini, teman-teman coba tingkatkan kembali belajarnya. Misalkan sudah belajar di level A, coba naik ke level B atau C ya, jangan melulu ke level A ya, jadi nanti tidak ada sama sekali kemajuannya untuk teman-teman ya. Itu mereviewnya ya. Oke, itu mungkin itu saja pada podcast kali ini, podcast Pergaming ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari tontonan kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih semangat belajar programmingnya dan ngodingnya ya. Saya sarankan tetap praktek, tetap belajar walaupun tahap demi tahap ya. Kalau lihat orang lain yang sudah bisa, jangan menjadi insecure ya atau apalah ya. Memang setiap orang itu sudah melewati prosesnya masing-masing ya. Tetap semangat. Jadi itu saja, semoga bermanfaat untuk podcast Pergamer kali ini. Semoga teman bisa mengambil manfaatnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih ya teman-teman. Keep coding and stay coffee. Bye-bye.